Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Selamat malam. Semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah situasi krisis akibat pandemi ini, kami mendapat tantangan yang amat besar karena kami harus mengajar dari rumah. Kondisi ini mempercepat perubahan kebiasaan kami mengajar yang awalnya proses kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka langsung menjadi proses pembelajaran secara virtual, sehingga kami harus banyak belajar menggunakan teknologi agar proses pembelajaran secara virtual dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Salah satu teknologi pembelajaran virtual yang kami gunakan di SMA Negeri 95 Jakarta adalah Google Jamboard. Nah, apakah itu Google Jamboard dan bagaimana cara penggunaannya dalam pembelajaran? Mari kita saksikan tayangan video pembelajaran matematika wajib kelas 12 untuk materi ukuran pemusatan data berkelompok yang akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Pupu Herawati. Selamat menyaksikan. Terima kasih Bung Yarti. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Pupu Herawati, guru matematika SMA Negeri 95. Saya mengajar di kelas 12. Kali ini akan membersamai Bapak Ibu untuk memaparkan apa itu Jamboard dan bagaimana cara penggunaannya. Jamboard adalah salah satu aplikasi atau tools yang ada pada Google G Suite yang membantu memudahkan pekerjaan di berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan. Karena saya guru matematika dan selama ini sebelumnya menggunakan hanya Google Classroom saja, akan tetapi saya mengalami kesulitan ketika harus menjelaskan materi-materi yang siswa sebenarnya harus berinteraksi. Seperti materi-materi yang akan saya paparkan nanti dengan judul ukuran pemusatan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai guru, yang pertama adalah kita harus login terlebih dahulu ke Gmail yang kita punya, yaitu Gmail yang diberikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kita klik Gmailnya, kemudian masukkan Gmail yang kita punya, login seperti biasa. Setelah login ke Gmail kita masing-masing, kemudian di pojok kanan atas ada icon berbentuk titik sebanyak 9 buah. Kita klik ini, kemudian kita masuk ke dalam Google Meet, lalu join dan tuliskan. Biasanya saya menuliskan judul materi pelajarannya di sini. Run pemusatan data. Kemudian saya tuliskan tanggalnya untuk memudahkan saya nanti mencari. Bapak Ibu pasti sudah terbiasa menggunakan Google Meet. Kemudian join. Lalu kita copy linknya dan kita share link dari Google Meet ini melalui WA group masing-masing kelas agar siswa bisa bergabung ke Zoom meeting ini, Google Meet maksud saya. Kemudian di sini ada icon titik 3.
Maka di sini biasanya ada dua cara untuk kita bisa menggunakan Jamboard ini. Yang pertama, kita bisa klik langsung ada tulisan di sini whiteboard, atau kita memilih lagi, nanti akan saya praktikkan satu persatu, atau kita memilih lagi dari sini, seperti tadi kita mengklik Google Meet, kita cari icon Jamboard, ini dia icon Jamboardnya, kemudian kita klik, lalu kita klik tanda tambah untuk memulai Jamboard yang baru. Nah, inilah Jamboardnya. Di Jamboard ini ada beberapa icon. Yang pertama, di sini di sebelah kirinya ada icon pen. Ini adalah pena untuk menulis. Ukurannya berbagai macam. Ada koas, ada bentuknya seperti pena ini, ada spidol, ada pulpen biasa. Dan warna-warnanya ini menyesuaikan nanti dengan papan tulisnya. Misalkan kita pilih ini, kita pilihnya warna hitam kalau papan tulisnya, nah ini ya. Nah, ketika kita mau menghapus ini, tulisan ini dan semuanya, satu papan tulis ini, maka kita gunakan clear frame. Icon-icon yang ada pada Jamboard yang pertama adalah icon pena atau pen. Ini dengan berbagai macam ukuran dan dengan berbagai macam, dengan 6 warna. Contoh penggunaannya adalah pada Jamboard ada berbagai macam icon. Mari kita lihat yang sebelah kiri. Di sini ada icon pena, ada icon penghapus, ada icon select atau pilih, ada icon sticky note untuk catatan-catatan penting, ada gambar. Kemudian ini untuk membuat seperti, misalkan kita mau buat seperti PPT. Kemudian ini ada text box, kemudian ini ada laser. Saya akan menjelaskan satu persatu fungsinya. Selain yang di sebelah kiri ada icon undo, dan kemudian ada icon seperti ini, redo dan undo. Kemudian untuk zoom, background, dan clear frame. Untuk pena, ukurannya berbagai macam, warnanya hanya ada 6 macam warna. Penggunaannya, misalkan saya akan menulis di sini. Saya ini menulis dengan menggunakan mouse. Kalau kita ingin menghapus, misalkan bagian terakhir ini salah, maka kita bisa menghapusnya dengan menghapus. Seperti ini caranya. Ini dengan menggunakan mouse. Kemudian saya tekan yang sebelah kiri saya, dari bagian mouse ini, kemudian saya gerak-gerakkan. Seperti saya menghapus di papan tulis. Ini untuk menghapus satu persatu. Tapi bisa juga kita menggunakan undo. Misalkan saya balik lagi ke pen lagi, kemudian saya tulis lagi nama. Andai bagian belakang yang salah, bagian terakhir yang salah, kita bisa menggunakan undo. Jadi hilangnya satu persatu. Tapi kalau mau menghapus semuanya satu papan tulis ini, maka kita gunakan clear frame. Untuk warna papan tulisnya kita bisa menggunakan set background. Kalau yang dicentang ini adalah putih, kemudian bisa juga titik-titik seperti ini, atau bergaris, atau kotak-kotak. Biasanya ini untuk menggambar koordinat titik. Atau seperti ini juga bisa digunakan untuk menggambar koordinat titik atau gambar grafik. Atau warnanya ini, atau warnanya hitam. Bapak Ibu bisa pilih warna sesuai selera Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan penggunaan pena dan penghapus, sementara untuk select, biasanya ini untuk memindahkan. Nanti akan saya jelaskan bersamaan dengan menggambar. Untuk sticky note nanti akan saya praktekkan. Saya akan lanjut ke pengambilan gambar terlebih dahulu. Untuk mengambil gambar,
kita klik tadi, kemudian select file from your device, tinggal kita pilih. Saya akan klik pictures, kemudian saya ambil logo OSIS SMA Negeri 95. Nah, sticky note ini berfungsi ketika kita mau menggeser. Ketika ini ada lingkaran hitam, berarti sticky note-nya aktif, maka saya bisa menggeser gambar ini ke kiri, ke tengah, ke kanan, ke bawah, kanan bawah, tengah, yang penting seputar papan ini. Gambarnya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Bisa ditarik, kemudian diperkecil lagi bisa. Inilah fungsinya dari tadi ada tombol select. Tombol yang lain adalah untuk lingkaran ini bisa digunakan, ada gambar lingkaran, berarti saya nanti di sini bisa menggambar lingkaran. Dan juga bisa dipilih gambar-gambar yang lain kalau mau membuat seperti PPT, ada persegi, ada segitiga, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa eksplor sendiri nanti. Nah, misalkan saya akan memberi catatan bahwa gambar ini harus dicetak, maka saya buat sticky note. Maka ini adalah sticky note-nya. Memberitahu bahwa seperti kita menempel catatan di papan pengumuman dengan menggunakan paku payung atau sejenisnya ditempel, inilah sticky note. Sticky itu artinya tempel, atau kemudian note itu catatan, jadi catatan yang ditempel. Maka kalau saya memberi catatan ini bahwa gambar ini harus di-print sebagai pengingat, ini namanya sticky note. Yang lainnya, ikon yang lainnya adalah laser. Laser ini misalkan saya menjelaskan ke siswa, ini adalah gambar logo OSIS SMA Negeri 95. Nah, jadi dia ada warna yang bergerak tapi tidak menjadi sebuah tulisan. Jadi ketika kita lepas mouse-nya, dia akan hilang. Jadi hanya untuk mempertegas bagian mana yang akan kita jelaskan ke anak. Misalnya gambar ini ya nak ya yang harus dicetak, sebagaimana fungsi laser pada umumnya. Kemudian text box, saya akan clear frame ini semua. Untuk text box penggunaannya seperti ini, tinggal kita tulis. Misalkan saya mau tulis warna penanya, saya ganti karena tidak terlihat kalau warnanya hitam juga, maka saya ganti putih. Text box saya buat dengan menulis judul materi saya hari ini. Ini bisa diperpanjang, karena ini adalah judul, maka saya letakkan di tengah. Inilah materi yang akan saya bahas, ukuran, pemusatan, dan tanda. Jadi fungsi text box itu kurang lebih seperti ini. Bagian icon-iconnya sudah saya jelaskan, untuk pena dan lain sebagainya sudah saya jelaskan. Nah, inilah tata cara mengaktifkan Google Jamboard bagi guru. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengajak siswa agar bisa berinteraksi? Yang pertama, kita akan menggunakan alat, ini stylus pen, kemudian HP kita. Pastikan Google Jamboard yang akan kita gunakan sudah Bapak Ibu install ke dalam HP dengan menginstalnya dari Google Play Store. Dan email yang Bapak gunakan untuk menggunakan Jamboard pada HP harus sama dengan email yang Bapak Ibu gunakan pada Jamboard yang ada di laptop atau komputer Bapak Ibu. Stylus pen ini fungsinya untuk mempermudah kita menulis. Kalau kita menggunakan mouse, tulisannya seperti tadi. Jadi agak sulit, misalkan apalagi untuk misalkan gambar akar. Jadi seperti ini hasil tulisannya. Tapi kalau menggunakan Jamboard yang sudah saya install dari HP saya, pada HP saya,
Nah, email yang saya gunakan itu sama dengan email yang saya gunakan di komputer atau laptop yang saya pakai. Di pojok atas ada tulisan share atau bagikan. Ini kita klik. Kemudian di sini tertulis Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Maka kalau ini tertulisnya seperti ini, siswa yang bisa ikut berinteraksi dengan Google Jamboard yang kita gunakan hanyalah siswa yang memiliki email dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sementara untuk siswa baru kelas 10, itu tidak semuanya memiliki email dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Walaupun sebenarnya sudah diberikan ke sekolah masing-masing di SMP-nya sebelumnya. Maka kita rubah dulu partisipannya. Di sini ada change atau ubah. Kita klik change. Kemudian ini kita klik yang arah panah ke bawah. Kita pilih anyone with the link. Berarti siapa saja yang memiliki link yang akan kita bagikan, maka mereka bisa ikut bergabung menggunakan Jamboard ini. Di sini ada tertulis viewer. Kalau kita menggunakan viewer, maka siswa hanya bisa melihat saja Jamboard yang sedang kita gunakan untuk menjelaskan. Biasanya ketika saya menjelaskan materi, saya hanya menggunakan viewer. Link tetap saya saya share kepada anak-anak, hanya anak-anak saya jadikan sebagai viewer. Tapi ketika saya meminta anak-anak untuk menjawab pertanyaan atau berdiskusi atau menanyakan materi yang mereka belum pahami, maka saya ganti ini menjadi editor. Ketika saya ganti menjadi editor, maka nanti siswa bisa ikut interaktif di dalam Jamboard ini. Saya copy link untuk link Jamboard-nya, kemudian klik done, kembali lagi ke Google Meet-nya, lalu saya share. Di sini ada kolom chat di Google Meet, saya copy paste link Jamboard tadi di sini, kemudian saya bagikan di kolom chat ini. Maka siswa tinggal klik bagian link ini sehingga mereka bisa melihat ketika saya menjelaskan dengan menggunakan Jamboard yang ada di HP saya. Kemudian mereka juga bisa berinteraksi. Nah, tadi saya sudah berjanji akan menjelaskan bagaimana kalau Jamboard-nya kita kliknya dari Google Meet-nya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Jamboard-nya melalui link, saya ulangi, di sini ada ikon titik 3, kita klik, di atasnya ada tulisan whiteboard, kemudian kita klik ini juga bisa. Di sini ada pilihan, kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan Jamboard, maka Ibu klik, maksud saya gini, jika Bapak Ibu mau menggunakan Jamboard-nya melalui Google Meet, maka tinggal klik titik 3, ikon titik 3 ini. Kemudian di sini ada whiteboard. Klik ini. Di sini ada dua pilihan, start new whiteboard dan choose from device, from drive. Ini digunakan jika Bapak Ibu mau menggunakan Jamboard yang sudah pernah digunakan. Tapi kalau mau menggunakan Jamboard yang baru, maka Bapak Ibu menggunakannya klik new Jamboard. Sehingga nanti akan tampil seperti ini. Sama persis seperti Jamboard yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakannya melalui link, melalui Google Meet, maka tidak perlu lagi mengklik share, kemudian diletakkan di kolom chat. Dia sudah langsung ke sini. Ini tadi link yang saya bagikan dengan menggunakan Jamboard yang dengan cara pertama. Nah, ini adalah link yang otomatis sudah ada di kolom chat ketika Bapak Ibu menggunakannya melalui Google Meet langsung. Demikianlah penjelasan saya tentang penggunaan Jamboard. Oh ya, satu lagi saya hampir lupa. Bagi siswa, sama caranya seperti kita meminta siswa
Saya biasanya sebelum mempraktekkan ini, saya menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa tata cara penggunaan Google Jamboard. Saya minta anak-anak untuk menginstal Google Jamboard dengan email yang biasa dia gunakan untuk aktivitas pembelajaran dari rumah. Kemudian mereka menginstal, lalu memastikan emailnya sama dengan email yang dia gunakan pada saat mengikuti Google Meet, maka mereka bisa berinteraksi langsung. Untuk prakteknya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'ini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran matematika wajib hari ini. Insya Allah hari ini yang kita pelajari adalah ukuran pemusatan data berkelompok. Sebelum kita mulai, mari kita mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa untuk memulai belajar. Mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sudah dilihat videonya di Google Classroom, nah? Sudah ditonton videonya? Hari ini akan kita bahas, ya, Bunda akan share dulu materi apa yang akan kita bahas hari ini. Sudah tampil di layarnya, Nat? Sudah tampil di layar kalian? Sudah. Materi yang kita pelajari hari ini adalah materi statistik untuk yang kedua. Minggu lalu adalah ukuran pemusatan data tunggal. Untuk hari ini adalah ukuran pemusatan data berkelompok. Untuk ukuran pemusatan data berkelompok sama dengan ukuran pemusatan pada data tunggal. Ada rataan hitung, ada median, ada modus, dan ada kuartil. Hanya bedanya nanti untuk rataan hitung, median, modus, dan kuartil data berkelompok ada jumlah frekuensinya. Kalau untuk data tunggal dia tidak dalam bentuk tabel atau tidak dalam bentuk kelas-kelas. Tapi untuk data berkelompok dia dalam bentuk kelas-kelas. Misalkan rataan hitung. Rataan hitung itu dalam ukuran data tunggal dia hanya ada satu rumus. Tapi untuk rataan hitung data berkelompok kita bisa menghitungnya dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan rataan sementara, yang kedua dengan metode coding. Untuk rataan sementara ini rumusnya. X bar ini adalah rata-rata yang akan kita cari
sementara X bar S adalah rataan sementara, yaitu yang kita hitung berdasarkan titik tengah dari data dengan frekuensi tertinggi. Kemudian sigma FI XI dibagi N. FI ini adalah frekuensi dari data yang akan kita hitung. XI itu adalah titik tengahnya dari kelas tersebut. Kemudian dibagi banyak data. Kemudian kalau dengan metode coding, bedanya hanya di sini. Kalau tadi pada yang dengan menggunakan rataan sementara tidak dikalikan dengan interval, tapi kalau kita menggunakan metode coding, rataan sementara ditambah sigma FI KI. Kalau tadi XI, sekarang KI. KI itu adalah kode untuk masing-masing kelas, dibagi N, kemudian dikalikan C. C-nya adalah interval kelasnya. Kemudian kita ke median. Untuk median, ini rumusnya. Median atau nilai tengah adalah tepi bawah kelas yang memuat median ditambah setengah dari datanya dikurangi frekuensi kumulatif. Ini FK2 adalah frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas yang memuat median dikali dengan panjang intervalnya. Kemudian modus. Untuk modus itu sama dengan L0 ini adalah tepi bawah kelas yang memuat modus, di mana modus adalah kelas yang memuat frekuensi yang terbesar. Tepi bawah kelasnya kemudian ditambah delta 1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian dibagi delta 1 ditambah delta 2. Nah, delta 2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian berulang lagi tadi dikalikan dengan C. C sama seperti yang tadi ya, interval. Lalu kita ke kuartil. Kuartil sama dengan data tunggal, ada 3, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kuartil bawah itu karena dia 1/4 dari data, maka dia adalah L1 kodenya. L1 adalah tepi bawah kelas yang memuat kuartil pertama atau kuartil bawah, ditambah 1/4 dikali banyaknya data dikurang FK1 adalah frekuensi kumulatif dari kelas-kelas sebelum kelas kuartil pertama, dibagi F1 yaitu frekuensi kelas yang memuat kuartil dikali interval kelasnya. Kemudian kuartil tengah. Nah, nama lain dari kuartil tengah adalah tadi sudah kita bahas sebelumnya untuk rumusnya. Kuartil tengah nama lainnya adalah median, sehingga rumus kuartil tengah sama dengan rumus median pada data berkelompok. Kemudian yang terakhir adalah kuartil atas. Kuartil atas adalah 3/4 dari banyak data, sehingga kuartil atas rumusnya adalah L3 atau tepi bawah kelas yang memuat kuartil ketiga atau kuartil atas ditambah 3/4 dikali banyak data dikurang FK3 adalah frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelum kelasnya Q3 dibagi F3 dikalikan C. F3 ini frekuensi kelasnya yang memuat kuartil ketiga atau kuartil atas dikali C adalah intervalnya. Nanti kita mulai dengan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan, nak? Kalian sudah nonton videonya? Video pembelajaran yang Bunda kirim ke classroom? Kenapa? Bintang ngantuk? Ayo, semangat pagi. Bangun. Cindy, senyum. Kalau senyum nanti dunia akan tersenyum juga sama kamu. Ya, energi yang positif akan menarik hal-hal yang positif. Kalau kamu manyun, cemberut, maka rasanya tuh ke badan juga udah gak enak. Belajar udah lemes. Jadi ternyata everything is about energy tuh bener banget. Kalau kamunya bahagia, kamunya senang, wajahnya ceria, nanti perjalanan hidup kamu juga akan seperti apa yang kamu rasakan. Jadi apa yang kamu pikirkan, itu akan terjadi pada perjalanan hidup kita sendiri. Jadi senyum,
Senyum dan senyum, bahagia, bahagia, dan bahagia. Semangat, walaupun belajar dari rumah tetap semangat. Ada yang mau ditanyakan Nak tadi tentang materinya? Videonya sudah Bunda kirimkan sebelumnya, tadi malam sudah Bunda kirimkan dan minta kalian pelajari. Jadi hari ini kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Nanti kita akan coba dengan membahas soal ya Nak ya. Bunda akan ambil dulu sambil nunggu Bunda ambil soalnya. Kalian silahkan, mau ada yang mau ditanyakan? Kalian sebagai editornya, jadi kalian bisa nulis di Jamboardnya. Ini sebentar ya Nak ya. Salah Jamboard ini. Sebentar. Saya salah nge-share. Cari Jamboard, jadi bentar ya Nak ya. Nggak tampil tulisannya ya di kalian ya Nak ya. Oh ini harusnya ya share. Sekarang udah tampil belum di layar kalian Jamboardnya? Sudah? Sudah. Sekarang kita menghitung rataan sementara data berkelompok, tapi dengan rataan hitung dengan menggunakan rataan hitung sementara. Tadi yang kita butuhkan adalah frekuensinya sekarang. Frekuensi kelasnya berapa nih? Kelas pertama frekuensinya berapa? 3. Kelas kedua 6. Kelas ketiga 10. Kemudian 12. Lalu 4. Kemudian 3. Oh ini 4 ya, bukan 14 ya? Iya. Total datanya semuanya ada berapa? 40. Ada 40. 40 ini adalah sigma Fi. Terus kita kalikan, karena yang dicari adalah sigma Fi dikali Xi, maka setiap kolomnya kita kalikan. Untuk kelas pertama, titik tengahnya 123, 369. maka hasilnya 369. Kemudian kelas yang kedua 792. Kelas yang berikutnya 1410. 410. Ini tadi berapa kelas yang ketiga? Iya Bun. 14 berapa sih Nak ini? 14 140 ya? 10 Bu. 1410. 1410 berarti ini bukan 4 ya Nak ya? Ini 0 ya berarti ya? 1, 2, 3. Oh 141 Nak. 141 ya ini ya? Iya. Benar nggak? Maka dia jadi 140. 1410. Ya, benar ya Nak ya? Kemudian kelas berikutnya 150 kali 12. 1800. Kemudian kelas berikutnya 636. berapa? 636. Kelas berikutnya 504. 500. Maka total semuanya sama dengan
Coba kalian tulis di bawahnya. Bun. Bunda itu ada yang kurang. Ada yang kurang, Bun. Yang mana? Saya baru pengen kayak gitu tadi. 175, Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, Sebelahnya 4, 6. 5, 6. Ada 6. Oh iya. Iya, kurang. Tulisannya kegedean. Jadi benar nggak anak ini nih? 1, 3. Nanti kalian kalau udah 155 tahu sampai jawabannya langsung 103 itu tulis aja. 109. Coba kalian yang ini aja dari tempat kalian aja dirapi di ini. Yang mana yang belum ada? Tulis langsung. Kalian bisa ini kan sudah Bunda share kalian jadi editor di sini. Jadi kalian bisa hapus mana yang salah. Oh iya, ini Bunda ganti kalian jadi editor supaya bisa ikut coret-coret. Nah, silakan. Ada yang mau bantu Bunda? Titik tengah kelas pertama udah benar ya? Bunda bersihkan dulu. Kita ulang dari awal deh. Langsung kalikan aja. Yang tadi yang isi kelas pertama siapa? 133 kali 3. Oke, benar. FIXI-nya oke, benar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Ya, 6, 9 ya. Ya. Ini 118. $1.800 ya. Udah kelas ke-5. Kemudian totalnya sama dengan ya, tabelnya sudah selesai. Terima kasih untuk kalian yang membantu Bunda untuk mengisi tabelnya. Jadi total dari FIXI ini yang disebut dengan sigma FIXI. Jadi nanti yang bagian ini disebutnya sigma FIXI. Lalu rata-rataannya bagaimana? Kita ambil di slide yang kedua. Tadi rumusnya apa? Rataan hitung sama dengan rataan sementara ditambah sigma FIXI dibagi N.
Nah, rataan sementaranya itu yang mana? Kita kembali lagi ke sini. Ambil pakai pen merah. Dari frekuensi ini, kelas yang dari tabel ini frekuensi kelas tertinggi adalah berapa, Nak? Kelas 12. 12 itu kelas keberapa? Keempat. Keempat. Maka yang di sini ini adalah kelas dengan frekuensi yang tertinggi. Kemudian di sini kita lihat titik tengahnya 150. 150 inilah yang disebut dengan rataan sementara. Jadi rataan sementaranya kita ambil dari titik tengah kelas yang memiliki frekuensi yang tertinggi, yaitu 150. Jadi rataan sementaranya 150, sigma FIXI-nya 6315, kemudian jumlah data seluruhnya atau N-nya, jadi yang 40 ini adalah N-nya, ini N-nya, maka baru kita substitusikan ke rumusnya. Coba, siapa yang mau bantu Bunda? Maka berapa rataan hitungnya? Silahkan ditulis di jamboardnya. Rataan hitung sama dengan Bun. ya. Sigma FIXI-nya jumlahnya juga. Jumlah seluruhnya. Jadi kan ini tadi di mana tadi? Oh, di slide sebelumnya ya. Di slide sebelumnya ini. Ini kan FXI. Nah, masing-masing kelas FI kali XI-nya adalah ini. Nah, maka ketika ini dijumlah semuanya, yang bagian ini disebut dengan sigma FI/XI. Bunda mohon bantuan kalian ya biar cepat. FI DI-nya tolong diisi. Ada yang mengisi kolom XI DI-nya, ada yang kolom DI-nya, ada yang mengisi. Silakan DI-nya diisi. Kelas pertama, DI-nya adalah titik tengah kelas pertama dikurangi 150. Berarti sama dengan titik tengahnya 123 dikurangi 150. Min 27. Iya. Kelas kedua. Lanjut ke sini. Berarti FIDI frekuensi dikali 3 dikali min 27. Terima kasih Dominikus, terima kasih Fatur Rahman. Ya, benar. Kemudian 132 dikurang 180. 132 180. Ini benar 108, Nak? Ini 9 tolong diperbaikin. Enggak, yang ini nih, yang 108. Kan DI-nya 18 dikali FI-nya 6. Benar nggak 108? Salah Bun. Salah. Nah. Silakan tulis. Bener. Minus 108. Minus Kok dihapus? 108. Tinggal ditambah minusnya doang ya. Ini dikasih tanda nih. Oh, ini pasangannya sini. Min 9 kali 10. Ini ya pasangannya ya. Ya. Ini 9 ya. 9 pasangannya ke sini. Terus 3 kali 18 pasangannya ini. 2 kali, maka totalnya
min 135. Oke. Maka ini adalah sigma FIDI. Kemudian ini adalah N-nya. Jadi rataan sementaranya, tolong tuliskan di atas ini. Rataan sementaranya berapa? 150. Nah, ini ya tadi ya nih. Ini adalah rataan sementaranya. Maka rataan hitungnya adalah ini diganti 150. jadi min 135. ya, silakan ditulis min 135. 135. Rumusnya juga diganti ya, Bun? Rumusnya diganti, iya. Ininya berarti diganti jadi Sigma FI DI. min DI. Kali DI. Sigma FI kali DI. Jadi ininya diganti ya. Ganti jadi DI. Maka hasilnya min 135 dibagi 40. 150 ya. Plus kali min Plus kan min 3,375. Sama 146,625. 146. Masuk akal nggak kalau rataannya segini? Masuk. Nah, caranya gimana ngeceknya? Nah, di sini kan ada frekuensi tertinggi tuh. Frekuensi tertinggi kan kelasnya di sini. Maka nanti nilai rataan patokannya nggak akan jauh dari kelas ini nih, Nak. Ya, karena rataan itu hampir mirip dengan nilai tengah. Gambarannya menggambarkan tengah-tengahnya itu berapa gitu. Jadi rataannya itu di sini. Kebanyakan rataan itu kan total semua data dijumlah banyaknya berapa kali datanya. Jadi nanti kalau kita ngitung seperti tadi, kok rataannya jadi 200 gitu. Berarti ada yang salah nih yang kita lakukan. Maka ketika ketemu 146, lihat tabelnya lagi. Oh iya benar. Karena frekuensi terbesar ada di sini dan kelasnya 146 sampai 154, berarti rataannya adanya di sekitar sini. Nggak akan ada di atas, nggak akan ada di bawah. Paham ya, Nak, sampai sini? Paham. Nah, 3 ya. Jadi untuk kuartil tinggal merubah yang ada di media. Alhamdulillah materinya sudah selesai semua. Alhamdulillah. Terima kasih sangat untuk kerjasama yang baik. Alhamdulillah sudah selesai pembelajarannya. Semoga diberkahi Allah ilmu yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dengan melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Iya. Apa 3M? Pakai masker. Terus cuci tangan, terus Jaga jarak. menjaga jarak. Nah, itu harus kalian jaga. Semoga Allah melindungi kita semua dari apapun yang tidak kita sukai. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita dan kita diberikan kesehatan. Dan semester 2 kita bisa langsung KBM tatap muka. Terima kasih sangat. Mari kita akhiri KBM kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih sangat atas kerjasama kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Demikianlah tayangan video pembelajaran dengan menggunakan Google Jamboard. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendidik dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.